Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4E. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan selalu selipkan doa setelah kalian sholat. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa segera bersama-sama bersekolah lagi di sekolah kita. Nah, pada kesempatan video pembelajaran kali ini, kita sudah memasuki tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Dan subtema pertama yaitu lingkungan tempat tinggalku. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal berbagai macam cerita fiksi. Sebelumnya, minggu lalu kalian telah mempelajari cerita. Ibu ulang kembali atau mengingatkan kembali, cerita itu adalah cerita yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya cerita non-fiksi ini berisi mengenai informasi atau berbagai ilmu pengetahuan yang kita butuhkan dan biasanya disajikan dalam bentuk artikel ataupun pemberitaan lainnya. Nah, baik, kita langsung saja mengenal apa itu cerita fiksi. Jadi, cerita fiksi itu adalah kebalikannya dari cerita non-fiksi. Jadi, cerita fiksi ini adalah cerita yang benar-benar tidak terjadi dalam kehidupan kita, ya. Jadi, cerita fiksi ini adalah cerita yang dibuat atau dikarang oleh manusia dan tidak ada kejadian ini, cerita ini benar-benar tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi berisi hayalan, tidak berdasarkan kenyataan, jadi hanya rekaan saja. Nah, dalam cerita fiksi atau teks fiksi itu ada beberapa unsur. Ya, yang pertama ada tokoh, unsur teks fiksi itu ada tokoh, lalu ada tema, kemudian ada alur, juga ada latar, dan amanat. Kita bahas satu-satu ya. Apa itu tokoh, tema, alur, latar, dan amanat. Nah, di sini ada tokoh. Tokoh itu adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Jadi ada tokoh itu adalah pelaku yang memerankan memerankan latar cerita fiksi. Nah, tema ini adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan suatu cerita. Temanya apa? Temanya misalnya itu lalu alur ini adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Jadi rangkaian peristiwa dalam cerita fiksi, mulai dari awal permasalahannya sampai puncak permasalahan dari cerita fiksi tersebut sampai akhir atau penyelesaian dari masalah yang dihadapi dalam cerita fiksi, itu alur, ya. Lalu yang berikutnya adalah latar. Latar ini menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Jadi latar ini ada 3, yaitu latar tempat, latar waktu, juga latar suasana. Misalnya latar tempat di mana cerita fiksi itu terjadi, tempatnya. Lalu latar waktu, waktunya pagi, siang, malam. Nah, itu diceritakan dalam cerita fiksi. Dan juga latar suasana. Suasananya bagaimana? Apakah hening, apakah ramai, atau yang lainnya. Lalu amanat. Amanat ini pasti kalian tahu ya. Pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Jadi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada berbagai macam jenis-jenis teks fiksi, ya. Ada cerpen.
cerpen ini cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian ya. Jadi ceritanya hanya pendek sekali. Ini disebut dengan cerita cerpen. Lalu juga ada novel. Novel ini biasanya panjang ya, beda beda sekali dengan cerpen. Jadi biasanya bentuk buku itu yang berisi cerita rekaan, berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya, itu novel ya. Legenda, legenda ini merupakan cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Misalnya cerita legenda itu cerita Tangkuban Perahu atau Malin Kundang ya, itu mengenai legenda. Lalu kalau fabel, fabel ini ceritanya menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan ya. Fabel jadi cerita-cerita tentang binatang tetapi memerankan watak seperti manusia. Lalu mite, mite atau disebut juga dengan mitos, cerita ini yang mempunyai latar belakang sejarah dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi dan dianggap suci. Lalu yang terakhir ada saga. Saga ini cerita Panji. Jadi cerita rakyat bersifat legendaris tentang kepahlawanan, ada petualangan yang mengagumkan ya. Mungkin kalian bisa menggali informasi lebih jauh mengenai berbagai jenis teks fiksi. Kalian boleh browsing, searching di internet apa contoh-contoh dari jenis-jenis teks fiksi ini. Ibu hanya menggambarkan gambarannya secara umumnya saja. Jadi kalian kalau ingin lebih lanjut boleh kalian browsing mengenai jenis-jenis teks fiksi ini. Ya. Nah, di sini Ibu akan membahas lebih jauh mengenai unsur teks fiksi. Hanya 2 unsur yang akan Ibu bahas lebih jauh, yaitu tentang amanat dan juga tokoh ya. Kita mulai dari amanat terlebih dahulu. Nah, menjelaskan amanat dalam teks fiksi. Amanat tadi merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat ini dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks. Jadi kalau kalian ingin atau ada pertanyaan yang harus menjawab mengenai amanat, nah kalian harus terlebih dahulu membaca keseluruhan teks visi tersebut. Jadi kalau kalian hanya membaca awal atau akhir saja itu tidak akan didapatkan amanat yang ingin disampaikan. Lalu dalam teks terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Nah, tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang berwatak positif. Nah, biasanya dalam cerita ini tokoh yang berwatak positif itu disebut dengan protagonis ya. Ingat, protagonis itu adalah tokoh yang berwatak positif. Lalu ada juga tokoh yang berwatak negatif. Nah, ini disebut juga dengan antagonis. Jadi kalau kalian nih biasanya mama-mamahnya suka melihat sinetron, itu pasti tidak asing. Ada sekali tokoh yang berperan sebagai protagonis, juga ada tokoh yang berperan sebagai antagonis. Lalu di sini ada contoh watak positif, diantaranya penyayang, rendah hati, suka menolong, dan jujur. Pastinya sifat-sifat yang berwatak positif ini tentu memerankan peran protagonis. Lalu sementara itu, contoh watak negatif itu sombong, kikir, pembohong, dan lain sebagainya tentu yang berkonotasi negatif. Nah, selanjutnya ya Ibu punya cerpen, di sini cerpen karena hanya sedikit sekali ceritanya, jadi kita sebut sebagai cerpen cerita pendek. Ketika ayam sedang mencari makan di padang rumput, Rubah mengendap-endap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, Rubah mencuri telur-telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh ke tengah hutan. Ketika ayam-ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang, berharap menemukan telurnya. Nah, apa amanat yang ingin disampaikan pada cuplikan cerita tersebut? Ya,
Jadi amanat dari cerita ini, Ibu, secara garis besarnya mungkin kalian ada, dengan kata kalimat kalian sendiri, jadi amanat dalam cerita ini, jika kalian ingin keluar rumah dan meninggalkan rumah dalam keadaan sepi, sebaiknya kalian periksa kembali keadaan, rumah apakah sudah, aman jika ingin ditinggalkan oleh penghuninya. Nah, itu adalah amanat yang disampaikan pada cuplikan cerita tadi. Baik, kita beralih ke tokoh ya, menjelaskan tokoh utama dalam teks fiksi. Jadi ada tokoh utama dalam, suatu teks fiksi ya. Tokoh merupakan salah satu hal penting dalam sebuah teks visi. Dalam sebuah teks visi bisa terdapat satu tokoh, namun bisa juga beberapa tokoh. Nah, setiap tokoh itu memiliki peran atau fungsinya masing-masing dalam suatu cerita ya. Tokoh utama disebut juga sebagai tokoh sentral. Jadi utama ya, yang berperan penting dalam cerita fiksi tersebut. Lalu juga tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita ya. Jadi itu disebut dengan tokoh utama. Nah, tokoh utama biasanya akan muncul mulai dari awal cerita, tengah cerita, hingga akhir cerita. Lalu tokoh utama juga berwatak positif atau baik dan juga dapat berwatak negatif atau tidak baik. Jadi walaupun dia wataknya negatif, tapi jika dia berada dari awal, tengah hingga akhir cerita itu bisa juga dia sebagai tokoh utama. Itu mengenai tokoh utama. Nah, sekarang bagaimana menentukan karakter tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi? Setiap tokoh utama yang terdapat pada teks fiksi biasanya memiliki dua sifat, yaitu sifat baik atau positif dan sifat tidak baik atau negatif. Tokoh yang memiliki sifat baik disebut tadi sudah ya, tokoh protagonis, dan tokoh yang memiliki sifat tidak baik disebut dengan tokoh antagonis. Nah, bagaimana mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks fiksi? Nah, gimana sih tadi sudah ya kalau tokoh utama itu tadi sudah kita identifikasi jika dia melakukan peristiwa tersebut dari awal, tengah, hingga akhir cerita itu dia disebut dengan tokoh utama. Jadi yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Sedangkan tokoh tambahan hanya tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Jadi dalam teks fiksi itu ada dua tokoh ya. Yang pertama tokoh utama dan yang kedua adalah tokoh tambahan. Tadi sudah lihat perbedaannya ya. Kalau tokoh utama itu mengalami semua peristiwa cerita dari awal, tengah, hingga akhir, sedangkan tokoh tambahan itu hanya hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Nah, kamu dapat menentukan peran tokoh dalam cerita dengan membaca cerita secara keseluruhan. Jadi kamu harus baca dulu cerita teks visi itu secara keseluruhan. Dengan begitu kamu bisa menentukan peran tokoh tersebut apakah tokoh utama ataukah tokoh tambahan. Lalu selain itu setiap tokoh tersebut tentunya memiliki watak atau karakter yang berbeda satu sama lain. Jadi setiap tokoh utama atau tokoh tambahan itu mempunyai wataknya masing-masing. Tadi sudah dijelaskan wataknya bisa protagonis atau positif ataupun bisa antagonis negatif ya. Untuk mengetahui watak atau karakter tokoh, kamu perlu membaca cerita dengan seksama mulai dari bagian awal cerita hingga akhir cerita. Tadi sudah ya. Jadi kamu harus baca dulu secara keseluruhan hingga kamu akan mengetahui wataknya. Jadi wataknya itu apa? Apakah negatif atau positif. Sedangkan dalam protagonis itu ada watak protagonis itu sifat-sifatnya yang tadi penyayang, penyabar, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan sifat-sifat dari watak negatif itu tadi iri, lalu dendam. Nah, itu adalah sifat-sifat dari watak negatif.
Nah, dengan demikian kamu dapat mengetahui dan memahami karakter dari tiap-tiap tokoh yang berperan dalam cerita. Nah, dengan kamu menentukan langkah-langkah yang tadi, nomor 1 sampai nomor 4, kamu bisa menentukan karakter setiap tokoh yang ada dalam cerita fiksi tersebut ya. Mungkin itu mengenai cerita fiksi, Ibu hanya menjelaskan dua dulu, amanat dan tokoh. Mudah-mudahan kita bisa sambung kembali video pembelajaran kita mengenai cerita fiksi. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang Ibu sampaikan dalam video pembelajaran hari ini. Sekali lagi, Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran Ibu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, Ibu ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.